pada saat upaya kami untuk merangkai koalisi dengan teman-teman yang lain lah, itu ya semua pihak bisa juga saling menghormati gitu ya, karena harapannya tadi sama persis dengan teman KIB, kita tidak ingin ada hanya 2 calon lagi. Kami berikhtiar membangun ta'aruf komunikasi politik dengan semua partai. Ya, yang pasti yang sudah pasti ada nama itu adalah Ibu Puan Maharani. Saya bicara itu saja dulu, Bu Maharani. Nah, kalau disebut sampai sejauh mana elektabilitasnya, tentu kami sebagai orang partai, kader partai itu, tentu kami harus hakul yakin. Pada akhirnya saya membaca angka-angka kalkulatif itulah yang akan membuat apakah AHY tetap akan ngotot sebagai cawapres ataupun mencoba untuk menjadi figur lain. Yang penting menang untuk Pilpres 2024. Saya membaca kenapa PKS dan Demokrat itu merapat ke Nasdem, semangatnya sama. Mereka ingin berkoalisi dengan partai dan sosok yang kemungkinan sangat menang di Pilpres, bukan untuk yang lainnya. Saya kira ada 2 hal. Pertama, Nasdem ini memunculkan 2 nama yang saya kira menjulang di survei. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Suka tidak suka, kalau kita bicara tentang selera publik, tentu tidak terlepas dari Ganjar dan Anies. Ya. Yang kedua tentu saja, secara tidak langsung ketika menyorongkan nama-nama dalam bursa Capres 2024, hasil Rakernas Nasdem beberapa waktu yang lalu, secara tidak langsung Nasdem ini kan bikin front politik secara terbuka pada PDIP dan kepada Istana tentu saja dalam hal ini Jokowi, bahwa di 2024 Nasdem sangat mungkin bisa berpisah jalan ya. Yang selama ini kemudian kita tahu selama kurang lebih 10 tahun PDIP termasuk Istana itu bisa bekerja sama. Artinya untuk 2024 pesan politik yang ingin disampaikan untuk Nasdem bisa saja mereka itu bisa bercerai dalam persoalan kepentingan politik bersama. Kita menyadari walaupun kita sudah memutuskan di Rakernas 3 nama dan nanti akan menjadi 1 nama, kita juga menyadari bahwa kita belum mencukupi untuk mencalonkan. Karena kita baru 10,4%. Sementara butuhkan 20%. Maka kita membutuhkan yang namanya mitra koalisi. Nah, pasca Rakernas yang dilakukan oleh Nasdem adalah berkomunikasi, menjajaki untuk membangun koalisi agar bisa mengusung pasangan calon presiden. Nah, nanti apakah nama yang diterima oleh koalisi calon mitra koalisi, kan kita kan baru mau cari calon mitra koalisi nih. Nah, dari 3 nama itu nanti siapa yang akan diterima oleh calon mitra koalisi, apakah Pak Anies, Pak Andika, atau Pak Ganjar, ini kan sedang berproses. Kenapa kemudian Nasdem ketika mengumumkan nama Anies dan yang lainnya itu, secara perlahan PKS kemudian Demokrat itu berduyun-duyun datang kepada Surya Paloh di Nasdem Tower. Karena memang satu ya, suasana hati pemilih PKS itu kan relatif kepada Anies Baswedan sejak lama. Terutama ketika Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Bahkan yang sering membela Anies dari badai kritik ketika jadi gubernur di DKI Jakarta adalah pemilih dari PKS secara umum. Begitupun dengan Demokrat, kalau kita hitung rata-rata, suasana hatinya sama. Ingin mengakhiri dominasi kekuatan politik PDIP yang selama 2 periode ini sudah memenangkan pemilu, pileg dan pilpres secara beruntun. Hal-hal inilah yang kemudian membuat ada titik temu antara Nasdem, PKS dan Demokrat mengakhiri dominasi PDIP, kubu pemerintah, dan kemudian ada titik temu yaitu namanya Anies Baswedan. Maka disitulah kemudian PKS merupakan partai yang pertama mendatangi Surya Paloh untuk menjalin soal kemungkinan koalisi di 2024. Ya ini kan intensif. Misalnya dengan Demokrat kan kita lakukan secara intensif, bahkan sudah secara formal sudah 3 kali ketemu. Yang kedua malah dihadiri oleh majelis tingginya Pak SBY langsung. Secara informal ketemu dalam suasana misalnya kekeluargaan. Artinya intensitas kan tinggi tingkat pertemuannya. Kenapa intensitas tinggi? Tentu koalisi itu bukan hanya semata-mata nanti diikat oleh calon presiden, tapi ada yang jauh lebih strategis gitu. Jadi kita menamakan dulu soal-soal yang strategisnya. Soal calon presiden kan soal taktisnya. Tapi kalau ketemu di strategisnya, insya Allah di taktisnya lebih gampang. Ya, pertemuan 3 kali itu kalau kami malah makin banyak makin bagus gitu ya. Karena bagaimanapun dengan makin sering ketemu akan semakin bisa lebih mengenal satu sama lain ya, punya kesamaan frekuensi yang lebih baik. Karena bagaimanapun kan kita benar tadi yang disampaikan oleh Bang Hakim ya, bahwa
koalisi ini juga kita kan responnya bukan sekedar untuk pilpres, tapi kita ingin nanti katakanlah bahwa koalisi kita menang misalnya nanti yang dibentuk itu, ya kita sudah punya kesiapan untuk itu. Termasuk juga katakanlah kalau misalnya tidak berhasil ya memenangkan pilpres 2024, sudah punya sikap yang jelas juga gitu. Jadi tidak ada istilahnya itu di tengah-tengah ada perbedaan pandangan atau kebingungan mesti melangkah seperti apa gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun mutual trust tadi gitu, punya kepercayaan satu sama lain. Pastinya begitu. Soal koalisi ini kan bagaimana setiap partai ini win-win solution, merasa diuntungkan. Dan sedikit saja mereka dirugikan, pasti koalisi ini tidak akan terbentuk. Salah satu di meja perundingan yang pastinya disodorkan oleh Demokrat, kalau Nasdem mengusung Anies Baswedan, pasti yang disorongkan adalah AHY sebagai cawapres yang sangat mungkin bisa mendampingi Anies. Untuk sementara, saya melihat begitu negosiasinya. Meski pada akhirnya the end of the day, sebelum mendaftarkan ke KPU, sebelum resmi diumumkan kepada publik soal siapa yang akan menjadi capres dan cawapres, tentunya Nasdem termasuk Demokrat plus PKS menggunakan variabel-variabel survei soal kemungkinan kandidat mereka ini kalau disorongkan ke publik seperti apa responnya. Misalnya kalau Anies berpasangan dengan AHY, bagaimana tingkat elektabilitasnya ketika berhadapan dengan Ganjar Pranowo ataupun ketika berhadapan dengan Prabowo Subianto. Pada akhirnya saya membaca angka-angka kalkulatif itulah yang akan membuat apakah AHY tetap akan ngotot sebagai cawapres ataupun mencoba untuk mencari figur lain yang penting menang untuk Pilpres 2024. Pada saat upaya kami untuk berangkai koalisi dengan teman-teman yang lain lah, itu ya semua pihak bisa juga saling menghormati gitu ya, karena harapannya tadi sama persis dengan teman KIB, kita tidak ingin ada hanya 2 calon lagi ya di 2024, cukup sudah lah ya pemilu yang sangat banal ya 2014 dan 2019, ada keterbelahan, polarisasi yang begitu mendalam di masyarakat akibat hanya 2 pilihan nih gitu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini akan mendapatkan tiket untuk maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, partai yang mendukung yaitu Partai PKS, Gerindra, Nasdem dan Demokrat. Partai Nasional Demokrat dan Partai Gerindra sepakat untuk berhati-hati dalam membangun koalisi pada pemilu 2024. Usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan mereka tak bisa mengatur sendiri dalam membentuk koalisi, meski sudah berteman lama. Menurut Prabowo, ia bersama Surya Paloh sama-sama bertanggung jawab kepada partai masing-masing, baik Prabowo maupun Surya Paloh tak menjawab langsung terkait kesepakatan membentuk koalisi. Prabowo berdalih keduanya sepakat untuk menjaga keutuhan bangsa dan merawat Pancasila. Beliau punya konstituen, saya punya konstituen, kami bertanggung jawab kepada partai. Apapun terjadi kami komit bersama menjaga Pancasila, menjaga keutuhan Republik Indonesia. Kami tidak hanya untuk pemilu, kami lebih dari itu, kata Prabowo. Prabowo menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh sebagai romantisme perkawanan yang telah terjalin 40 tahun, merupakan suatu kekuatan bagi kami berdua untuk nanti bisa membahas banyak hal, tidak hanya terbatas pada hubungan pribadi, tapi juga masalah-masalah strategis bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara, kata Prabowo. Prabowo pun buka suara soal kunjungannya. Ia bilang salah satu bahasan ialah soal masa depan Indonesia. Kami ingin laju pembangunan, arah pembangunan, itu mantap dan stabil. Kami komit kepada kesatuan nasional, kerukunan, toleransi, kami komit memantapkan Pancasila kepada anak-anak muda. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diyakini akan mendapatkan tiket untuk maju pada pemilihan presiden 2024 mendatang. Partai pengusungnya sama dengan partai yang mendukungnya pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, akan terulang lagi partai-partai yang mendukung Anies di Pilpres seperti yang terjadi di Pilgub DKI yang lalu. Anies akan didukung oleh partai-partai seperti PKS, Gerindra, dan Demokrat. Kenapa begitu? Karena partai-partai akan mendukung calon yang berpeluang kuat menang dalam Pilpres, jelas pengamat politik, Moh. Noval Dugio Demokrat ikut bergabung karena Anies akan berpasangan dengan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Noval menjelaskan pasangan tokoh muda ini merupakan duet maut. 2 anak muda yang kuat, 1 sipil dan 1 militer, perpaduan yang cocok untuk mengatasi persoalan bangsa. Ego sebagai orang tua itu akan dipaksa legowo untuk menyerahkan persoalan bangsa ini kepada kedua anak muda ini, ungkapnya. Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Letjen Prabowo Subianto juga akan legowo memberikan kesempatan kepada 2 tokoh muda tersebut untuk tampil.
Sudah pasti Pak Prabowo akan legowo juniornya yang maju. Pak Prabowo seorang kesatria yang paten, bukan jenderal kaleng-kaleng, imbuh Naufal. Apalagi, Prabowo sudah 3 kali maju dalam Pilpres tapi selalu menelan kegagalan dan merasa dicurangi. Jadi kita biarkan Pak Prabowo istirahat di hari tuanya dengan menyerahkan kepemimpinan bangsa ini kepada yang lebih muda, smart dan sudah teruji kepimpinannya. Dukungan Prabowo kepada pasangan Anies AHY juga, kata Naufal melanjutkan, tidak lepas dari adanya komunikasi dengan mantan Presiden Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat. Pembicaraan antar jenderal beda dengan sipil. Kalau antar sipil yang dibicarakan hanya mencari kekuasaan, tapi kalau sesama jenderal yang didiskusikan adalah kemajuan dan keamanan bangsa dan negara, ucapnya. Naufal yakin bila Gerindra, PKS dan Demokrat berkoalisi sebagai pengusung Anies AHY, duet ini akan memenangkan Pilpres. Karena besarnya peluang untuk menang tersebut, partai-partai lain mau tidak mau juga akan ikut bergabung. Enggak mungkin partai-partai akan mendukung pasangan hanya sebagai penggembira Pilpres saja.